Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih spesifik lagi yaitu kepada anak-anak kecil. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mencium cucu beliau yaitu Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Di sisi beliau ada salah seorang sahabat yang bernama Al Aqra bin Habis At-Tamimi. Dia menyaksikan hal itu lalu berkata, "Wahai Rasulullah, saya memiliki 10 orang anak, akan tetapi tidak satu pun dari 10 anakku itu yang aku cium." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arahnya seraya bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menjadi dalil, menjadi dasar tentang bahwasannya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Orang yang menyayangi, dia akan disayangi. Sebaliknya, yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayang. Dalam riwayat yang lain, dalam kisah lain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu ketika wafatnya putra dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seraya menangis, meneteskan air mata. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'aina tadma'." Sesungguhnya air mata menetes. Wa innal qalba yahzan. Dan hati merasa sangat sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Akan tetapi kita tidak mengatakan kata-kata kecuali kata-kata yang membuat Allah ridha. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim la mahzunun. Dan kami wahai Ibrahim merasakan kesedihan yang amat mendalam atas perpisahan ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi contoh kepada kita dengan contoh yang sangat baik, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan hak Allah, yaitu hak ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan ridha, sabar dan menerima wafatnya putra beliau sebagai satu ketetapan takdir. Akan tetapi tidak sampai di situ, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hak putra beliau yaitu Ibrahim, berupa hak untuk ditangisi kepergiannya dan perasaan sedih ketika ditinggalkan. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih beliau berdua, ketika wafatnya cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sambil menangis. Kemudian ada salah seorang sahabat yaitu Sa'ad bin Ubadah melihat atau menyaksikan kejadian itu. Maka beliau bertanya, "Ma hadha ya Rasulullah?" Mengapa engkau menangis wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innaha rahmah ja'alaha Allahu fi qulubi ibadihi." Ini adalah rasa kasih sayang yang Allah tanamkan dalam hati hamba-hambanya. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Dan sesungguhnya Allah merahmati, menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah yang lain lagi, yaitu saat salah seorang dari pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit. Pembantu itu beragama Yahudi, ya. Yang ini dia adalah seorang anak muda.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya menjenguknya. Seraya mendakwahinya, beliau bersabda, "Qul la ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Lalu anak muda tersebut memandang ke arah ayahnya, dan ayahnya memberi isyarat kepada pemuda tersebut dengan mengatakan, "Ati' Abul Qasim," ikutilah apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pemuda tersebut mengucapkan syahadat. Setelah itu pemuda itu meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat itu seraya bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak muda ini dari api neraka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada anak-anak kecil yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dengan riwayat yang sahih bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa mengunjungi sahabat-sahabat beliau dari kalangan Ansar, mengucapkan salam kepada anak-anak mereka dan mengusap atau menyentuh kepalanya. Di antara bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak kecil yaitu apabila ada bayi-bayi yang baru lahir di kalangan para penduduk Ansar, maka biasanya didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendoakan bayi-bayi tersebut, anak-anak kecil tersebut, dan juga akan mentahniknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, bimbingan kepada kita semua agar kita mampu meneladani sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.